Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Rasid Maulete dengan nomor induk taruna 20.3.13.073 dari kelas TBPA. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, untuk yang pertama ada doktrin poros maritim dunia. Indonesia memasuki era baru dalam sejarah setelah mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia atau PMD. Visi global dideklarasikan pada saat pelantikan pimpinan tertinggi Indonesia di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 20 Oktober 2014. Pada saat pidato di depan MPR, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Indonesia sebagai negara maritim dan menggelorakan semangat kemaritiman dengan mengeluarkan pernyataan bahwa kita telah lama mengunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani, menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia. Ditulis dalam buku The Jakarta Globe tahun 2014. KTT Asia Timur yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2014 dianggap sebagai forum yang tepat oleh Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan doktrin PMD di depan perwakilan komunitas internasional yang menghadiri pertemuan puncak tersebut. Pasal 1 Peraturan Presiden menyebutkan bahwa poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017. Sebelum ditetapkan peraturan presiden tersebut, PMD tidak memiliki keseragaman arti dan dapat ditafsirkan dengan berbagai macam perspektif karena tidak adanya panduan atau dokumen yang menjadi referensi. Definisi PMD yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017 tersebut memberikan batasan pengertian terhadap konsep Indonesia sebagai PMD. Secara garis besar, doktrin PMD terdiri dari 5 pilar utama, yaitu 1. Pembangunan kembali budidaya maritim Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. 3. Komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. 4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan mengatasi sumber konflik di laut seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, pembajakan, polusi laut, dan sengketa wilayah laut. Yang terakhir, 5. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. 2. Posisi silang dan arsitektur geopolitik Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi yang strategis di kawasan Asia karena terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dikelilingi oleh Samudra Hindia sampai dengan Samudra Pasifik. Kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Posisi strategis Indonesia yang berada di tengah dua samudra merupakan suatu anugerah, namun juga tantangan seperti isu keamanan maritim dan ekosistem laut. Penilaian terhadap potensi sumber daya alam Indonesia dan posisi silang Indonesia di kawasan mempengaruhi perwujudan visi Indonesia sebagai negara maritim dan PMD. Selama rezim Orde Baru berkuasa, pandangan negara kepulauan mendominasi pemikiran geopolitik Indonesia. Pada tahun 1982, mantan Panglima ABRI M. Panggabean secara tegas menyatakan bahwa mazhab negara kepulauan adalah geopolitik Indonesia. Ditulis Panggabean tahun 1982, halaman 36. Status Indonesia sebagai negara kepulauan pasca berlakunya
Law of the Sea Convention atau LOSC pada tahun 1985 mempengaruhi kepercayaan diri Indonesia sebagai negara maritim. Meskipun demikian, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang solid telah dilakukan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957, disertai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Yang ketiga, kesiapan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lokasi geografis suatu negara sangat mempengaruhi para pengambil keputusan untuk menentukan arah kebijakan negara dengan melihat dan mempertimbangkan nilai lebih dan tantangan sehingga potensi ancaman dapat diantisipasi dan diminimalisir. Lokasi strategis Indonesia yang berada di persilangan antara Samudra Hindia dan Pasifik serta benua Asia dan Australia memberikan gambaran pada saat melakukan penilaian tentang arsitektur geopologi Indonesia menurut Laksmana tahun 2011. Apabila menggunakan pendekatan sejarah, budaya dan semangat maritim telah tertanam dalam sejarah Indonesia. Slogan Jala Veva Jayamahe dan lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut merupakan contoh bahwa laut telah menjadi bagian dari jiwa rakyat Indonesia. Sejarah besar kemaritiman ini mengalami kemunduran setelah Portugis dan Belanda datang dan menguasai pelabuhan yang strategis di kawasan. Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maritim berdasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu 1. Luas wilayah laut, 2. Panjang garis pantai, 3. Sejarah maritim di masa lalu. 4. Peran diplomasi maritim dalam mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kondisi geografis yang strategis terletak di antara 2 benua Asia dan Australia, serta 2 samudra Pasifik dan India, Indonesia menawarkan potensi pengelolaan yang luar biasa. Kebijakan kelautan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 telah menegaskan visi kelautan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan salah satu misi yang diemban adalah terlaksananya diplomasi maritim. Secara lebih luas, diplomasi maritim tidak hanya diartikan sebagai perundingan di berbagai level, namun juga menggunakan semua sumber daya kelautan, baik sipil maupun militer, untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim sebagai berikut. 1. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. 2. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan. 3. Kepemimpinan atau peran aktif dalam menyusun berbagai norma internasional bidang kelautan. 4. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. 5. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional. 6. Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam pembakuan nama pulau. Pemberantasan IUU Fishing untuk mendukung poros maritim dunia. Penetapan kebijakan kelautan oleh pemerintah Indonesia memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pelaksanaan visi PMD dengan menetapkan rencana aksi jangka pendek tahun 2016 sampai 2019 melalui 76 kebijakan strategis dan 425 kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai 330 target. Kebijakan kelautan ini melahirkan 76 strategi atau kebijakan utama untuk mewujudkan PMD. Bagi aparat sipil negara, kebijakan kelautan ini berfungsi sebagai panduan birokrasi yang efektif untuk menyelaraskan program dan kebijakan yang ditetapkan. Secara umum, kebijakan kelautan Indonesia terdiri dari 5 kelompok, yaitu menurut Anwar tahun 2018. 1. Perbatasan maritim, ruang laut dan diplomasi maritim. 2. Industri maritim dan konektivitas laut. 3. Jasa dan industri sumber daya laut dan pengelolaan lingkungan laut. 4. Pertahanan dan keamanan laut. 5. Budaya maritim. Kelompok 4 terdiri dari 3 program utama, yaitu pertahanan laut, keamanan laut, dan ilegal, unreported and unregulated fishing atau IUU fishing.
Secara lebih detail, kelompok ini terdiri dari 7 program prioritas, yaitu 1. Pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh. 2. Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dan dalam upaya bela negara. 3. Peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi, serta luar wilayah yurisdiksi sesuai hukum internasional. 4. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama pertahanan dan keamanan laut, baik di tingkat regional dan internasional. 5. Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. 6. Optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Dan yang terakhir 7. Pemberantasan kejahatan perikanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.